Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu. Sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait Dhammapada tersebut oleh Buddha Gautama. Arahanta Waga, kelompok bait tentang orang suci. Bait 95. Pathawi samono virujjati indakhilu pamota disubbato rahadoa apetakadamo sangsara nabhawanti tadino. Bait 95 artinya bagaikan tanah, demikian pula orang suci, tidak pernah marah, teguh pikirannya, bagaikan tugu kota, indah kila, bersih tingkah lakunya, bagaikan kolam tak berlumpur. Bagi orang suci seperti ini, tak ada lagi siklus kehidupan. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 95 oleh Buddha Gautama. Kisah Sariputta Thera. Pada suatu akhir masa wasa, Sariputta Thera berangkat untuk suatu perjalanan bersama dengan beberapa pengikutnya. Seorang biku muda pengikutnya
yang memiliki dendam terhadap Sariputta Thera mendekat kepada Sang Buddha dan menfitnah dengan mengatakan bahwa Sariputta Thera telah mencaci dan memukulnya. Sang Buddha memanggil Sariputta Thera dan menanyakan apakah hal itu benar. Sariputta menjawab, "Bhante, bagaimana mungkin seorang bhikkhu yang dengan tenang menjaga pikirannya berangkat dalam suatu perjalanan tanpa kesalahan, telah melakukan kejahatan terhadap bhikkhu pengikutnya? Saya seperti tanah yang tidak merasa marah ketika sampah dan kotoran teronggok di atasnya. Saya juga seperti keset, pengemis, kerbau jantan dengan tanduk yang patah. Saya juga merasa jijik dengan kotoran tubuh dan tidak lagi terikat dengan itu." Ketika Sariputta Thera berbicara, bhikkhu muda itu merasa sangat tertekan dan menderita. Akhirnya ia mengaku bahwa ia berbohong perihal Sariputta. Kemudian Sang Buddha menyarankan kepada Sariputta Thera untuk menerima permohonan maaf bhikkhu muda itu. Jika tidak, akibat yang berat akan menimpa diri bhikkhu muda itu. Bhikkhu muda mengakui bahwa ia bersalah dan dengan hormat meminta maaf. Sariputta Thera memaafkan bhikkhu muda itu dan beliau juga meminta maaf apabila beliau berbuat salah. Semua yang hadir memuji Sariputta Thera, dan Sang Buddha berkata, "Para bhikkhu, seorang arahat seperti Sariputta tidak memiliki kemarahan atau keinginan jahat. Seperti tanah dan tugu kota, ia sabar, toleran, teguh. Seperti danau yang tak berlumpur, ia tenang dan bersih." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 95 berikut ini. "Bagaikan tanah, demikian pula orang suci, tidak pernah marah. Teguh pikirannya, bagaikan tugu kota, indah khila. Bersih tingkah lakunya, bagaikan kolam tak berlumpur. Bagi orang suci seperti ini, tak ada lagi siklus kehidupan." Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamang